kaya tapi burik. Aduh, suruh oplos aja deh. Tetot, katanya kaya tapi burik. Aduh, suruh oplas aja deh. Kandidat tidak lolos. Ternyata kamu pemuja visual ya? Kok tahu? Maksud aku nggak gitu. Aku terima kamu apa adanya. Perjodohan kita batal. Aku asisten yang menguji ketulusan calon istri dari bosku. Kerja terus. Kapan nikah? Aku sibuk, Pak. Kerjaanku banyak. Namanya juga CEO Trap Jaya. Nikah atau papa cabut semua saham papa di perusahaan ini? Ya tapi gimana caranya cari yang tuh? Dia akan bantu kamu seleksi calon istri. Karena dia bisa dengar suara hati. Tuing? Kali ini, aku pura-pura stroke. Aku uji calon istri 6-7. Pak Cindul, kok malah cowok stroke? Tapi nggak apa-apa deh. Kalau gini, aku bisa kuasain hartanya. Yang ini suka kamu stroke. Katanya mau nguasain harta kamu. Lah, normal. Kenapa? Nggak senang? Gagal deh. Nguasain harta. Loh, kok tahu niat busukku? Maksudnya? Thank you. Next. Kamu gagal. Udah calon ke 69. Tapi nggak lolos uji ketulusan. Sabar, mungkin itu belum jodoh kamu. Kenapa nggak nikah-nikah? Gimana mau nikah? Kalau calonnya nggak jelas semua. Papa nggak mau tahu. Nikah minggu ini atau perusahaan mau bangkrut. Kalau aku cacat gini, dia tulus nggak ya? Maaf, kamu cacat? Iya. Gimana? Masih mau nikah sama aku? Nggak apa-apa deh, toh dia kelihatan baik. Kalaupun cacat, aku bisa rawat dia setulus mungkin. Dia nggak tulus. Katanya, untung nih bisa aku curi semua uangnya waktu nikah nanti. Dasar munafik. Perjodohan kita batal. Lah, kok dibilang munafik sih? Kan aku tulus menerima dia. Rencanaku harus berhasil. Bagaimana ini? Aku harus nikah besok. Jadi rencanamu gimana? Kalau besok kamu nggak nikah, perusahaan kamu hancur. Gimana kalau kamu aja yang nikah sama aku? Aku yakin kok kamu tulusan baik. Papa pasti setuju karena dia udah kenal sama kamu. So, will you marry me? Yes, rencana aku berhasil. Kalau aku nikah sama dia, aku bisa nguasain semua hartanya. Hahaha. Gaji cuma 1 juta, kerja 14 jam. Jangan kerja di sini, gaji kecil, kerja rodi. Udah gitu umur nggak dibayar. Aduh, kalau gitu aku nggak jadi deh kerja di sini. Cuma 1. Gara-gara kamu nih. Ya udah, mulai besok kamu bisa langsung kerja. Saya lagi butuh karyawan. Yes, berhasil. Padahal aku cuma teriak asal. Gaji mulai dari 1 juta dan jam kerja 14 jam. Gimana? Gaji cuma 1 juta, kerja 14 jam. Makasih ya, untung kamu bantuin aku cari kerja. Kamu kan teman aku, jadi kamu harus cepet dapat kerja supaya kamu bisa rekomendasiin aku juga. Rekomendasiin? Males ah. Lagian kita nggak mungkin kerja bareng. Bos aku pasti nganggap kamu gila karena kamu udah teriak-teriak nggak jelas. Kok gitu? Aku udah nolak tawaran kerja loh supaya bisa kerja bareng kamu. Bye banget. Kamu kan pinter, cari kerja lain sana. Bye. Padahal aku yang bantuin dia. Aku diterima kerja di PT Kicau Mania. Aku ditolak di sana. Kita nggak bisa kerja bareng dong. Ya udah, aku tolak tawarannya deh supaya kamu kerja dulu. Padahal belum ada perusahaan yang terima aku. Mana dompet aku kosong lagi. Nah, pas banget. Aku boleh pinjam uang kamu nggak, Besti? Nanti setelah aku dapat kerja, aku balikin. Bukannya cari kerja malah minjem uang. Aku tuh kesini cuma mau ambil baju. Aku udah nggak ada urusan lagi hidup di sini. Kok dia jadi tega sih sama aku? Akhirnya, aku bisa di atas si culun. Makanya, dulu gak usah sok pinter. Dari dulu, aku udah benci sama dia. Yeay, aku dapat nilai 100. Gurumu bilang, ujianmu dapat 0. Dasar nggak becus. Contoh dong teman kamu dia dapat 100. Untung aku berhasil jadi bestie dia. Jadi bisa aku manfaatin deh, rasain. Bajindut, jadi selama ini dia cuma pura-pura. Karyawanku si Ica itu males banget. Tapi aku bisa pecat dia karena nggak ada pelamar yang datang. Ini kesempatanku. Saya bersedia kok menjadi karyawan Bapak. Kemarin saya cuma pura-pura untuk tolongin teman saya. Kamu saya pecat. Ada karyawan lain yang bisa gantiin kamu yang pemalas. Kok kamu kerja di sini? Kalian berdua bukannya nggak mau kerja di sini?
Kami udah diceritain semua sama temanmu. Dia cuma pura-pura bantuin kamu buat bikin drama kan? Kami bertiga jauh lebih kompeten daripada kamu. Sekarang udah paham kan? Cari kerjaan lain sana. Sayang, aku ada hadiah buat kamu. Wah, sepatu baru. Makasih sayang. Coba ayangku beliin makeup. Aku kan lebih suka. Make up? Mana ada cowok yang suka make up? Kamu suka nggak? Suka kok. Ya ampun, jangan-jangan bener cowokku itu cewek. Dari dulu, aku suka sifat feminim cowokku. Eyeliner kamu bagus banget sayang. Pakai eyeliner susah banget tahu. Lucu banget sih. Kamu kok bisa tahu makeup cewek? Tapi lama-lama tingkah lakunya bikin curiga. Takut. Lucu banget, Ci. Siapa anak mama? Siapa anak mama? Udah dong yang, balikin sepupu aku. Siapa anak mama? Siapa anak? Apalagi setelah aku lihat berita. Akhir zaman, saat ini banyak cowok jadi-jadian. Jangan-jangan cowokku juga cewekku. Amit-amit, aku harus buktikan pakai kalung ajaibku. Ya ampun, kamu pasti pacaran Nur kan? Nur, kok namanya kayak cewek? Pinter kamu nyari cewek. Gak nyangka, adik cewek itu udah punya pacar. Adik cewek, berarti fix cowokku itu cewek. Adik kakak itu beneran cewek? Iya dong, dia itu adik cewekku. Astaga, kok dibilang jadi cowok kak? Aku kan kena prank. Jangan percaya sama omongan kakakku, sayang. Aku cukulen kok. Tapi dari bayi, kakakku gak suka punya adik cowok. Ya, kok cowok sih? Kan aku punya adik cewek. Karena itu, kakakku selalu perlakuin aku kayak cewek. Pokoknya, kamu harus belajar makeup supaya jadi adik cewekku yang cantik. Makanya, aku jadi tahu banyak hal tentang cewek. Aku aja dilatih jadi cewek. Terus, namamu kok dipanggil Nur? Nama panjangku Nur Muhammad Jo. Ada yang panggil Nur, ada yang panggil Mat, ada juga yang panggil Jo. Maunya Nur. Kamu kan adik cewek kakak. Nggak mau kak. Syukurlah pacarku tulen. Kalau cewek, yang ada malah adu gunting. Sebut nama cewek, dapat 100.000. Ara. Siapa mah? Selingkuhan kamu? Aku curiga pacarku selingkuh. Soalnya dia tiba-tiba curi cincin emasku. Ngapain lagi sayang? Nggak ngapa-ngapain kok sayang. Masalahnya, cincinku malah dikasih ke cewek lain. Pacar kamu nggak tahu kan ketemu di sini? Enggak kok. Cindul, itu kan cincinku. Habis dari mana kamu? Aku habis beli makanan. Yuk makan bareng. Pacarku pun gak sadar dia menjatuhkan kartu nama. Jangan-jangan pacarku selingkuh sama cewek dari tempat spa. Gak usah ngeles deh kamu. Aku tahu ya, kamu selingkuh sama cewek yang namanya Ara. Sayang, aku bisa jelasin. Toko emas. Ngapain nelfon kamu? Nggak ada apa-apa kok. Coba aku cek suara hatinya. Berkat kalung peninggalan ibu, aku bisa dengar suara hati orang. Jangan sampai kita tahu aku ngambil cincin sama Ara. Apa? Dia mau ambil cincin sama selingkuhannya. Ini cincin lamaran pesanan bapak. Wah, cincinnya pas. Kurang ajar. Dia lebih milih cewek itu daripada aku. Aku balikin semua barang-barang yang pernah kamu beliin. Aku mau putus. Kamu kenapa tiba-tiba kayak gini sih? Gak usah pura-pura bodoh. Aku lihat kamu ya, ke toko emas sama selingkuhan kamu. Apa? Astaga, kamu itu salah paham. Yuk, ikut aku dulu ke kafe. Silahkan dinikmati. Aku nggak selingkuh sayang. Ara itu tukang pinjit langganan aku. Dia bantu aku buat milihin cincin lamaran. Ambil aja cincin pacarmu diam-diam buat tahu ukurannya. Biar nanti bisa kasih surprise. Aku sengaja rahasiain ini dari kamu buat ngasih kamu kejutan. Jadi itu cincin buat mama aku. Terus di mana cincinnya? Di makanan kamu. Hah? Tunggu. Kok udah habisin? Itu kan ada cincinnya. Hah?